Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus orang tua kita, guru kita Kiai Haji Ghazali Musallib ta'ala bituli hayati. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala, tulil umur fi husnil amal. Kita senantiasa dapat manfaat dari nasihat-nasihat, petua-petua yang disampaikan oleh beliau dan orang tua kita semuanya, Bapak Haji Damsi, Bapak Haji Suparta, dan para DKM Masjid Nurul Yakin, para jemaah sekalian yang kami hormati. Alhamdulillah kita kembali bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di mana pada subuh hari ini ya Allah Subhanahu wa taala meringankan langkah kita ke masjid, ya, memberikan kita hidayah dan taufik, menggerakkan hati kita untuk ingin hadir ke masjid, ingin sholat berjamaah, yang itu semuanya tidak diberikan kepada semua orang. Hanya orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang rela, yang ingin melangkahkan kakinya menuju masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita kemudian kita berkumpul sekarang ini, mudah-mudahan kita masuk di dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah seseorang itu berkumpul di rumahnya Allah Subhanahu wa taala, mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, mengingat Allah Subhanahu wa taala, ataupun dengan wasilah-wasilah, perantara-perantara agar kita ini senantiasa ingat kepada Allah, seperti majelis ilmu atau apapun, ya, halaqah-halaqah semacam ilmu, ya, atau dirasatul Quran, yang semuanya itu merupakan wasilah untuk kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Illa khaffat alaihimul malaika, melainkan para malaikat menghamparkan sayapnya untuk kita semua. Ya, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan kita semua diliputi oleh rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang mukmin ini tidak ada kata lain melainkan kata alhamdulillah, karena Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmatnya pada kita semuanya, ya. Dan kebetulan untuk subuh hari ini guru kita tadi sudah datang, Ustaz Fawaz Fauzan. Sebenarnya beliau mau ngisi, cuma suaranya lagi serak, lagi kurang sehat. Jadi kita tukeran jadwal. Insyaallah nanti Ustaz Fauzan di subuh hari Kamis, ya, subuh Kamis insyaallah. Jadi sekarang kita subuh hari Kamis kita kaji pada subuh hari ini kajian kitab Al-Adhkar An-Nawawi, ya, zikir-zikir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ataupun hal-hal yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk diamalkan atau dijauhi. Sekarang kita masih dalam kitab Hifdzul Lisan, babun fi alfadhin yukrahu isti'maluhu, masih dalam ucapan-ucapan yang makruh bagi seorang muslim itu untuk mengucapkannya, ya. Ada yang makruh untuk diucapkan, ada yang haram untuk kita ucapkan, ya. Jadi minggu lalu, ya, sudah kita sempat bahas itu, ya, beberapa ucapan-ucapan yang makruh kita ucapkan. Bersumpah itu, ya, coba serapah, itu semuanya makruh. Makruh juga bagi seseorang yang melakukan kemaksiatan, ya, menceritakan kemaksiatannya kepada orang lain. Tahu enggak, tadi malam saya habis 3 botol misalnya, cerita, ya, kemaksiatannya itu diceritakan pada orang lain. Ini makruh. Kenapa? Karena menambah saksi kejahatannya sendiri. Harusnya Allah Subhanahu wa taala menutupi kemaksiatan tersebut, akan tetapi dia sendiri yang menyingkap, membuka kemaksiatannya kepada orang lain, ya. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, qad batat yasturu rabbuhu, Allah sudah menutup aib tersebut, ya.
Di malam hari subuh-subuh Allah itu sudah menutup aib tersebut, selama hamba tersebut tidak menceritakan kekurangannya, aibnya, kemaksiatannya kepada orang lain. Akan tetapi wa yusbihu yakshifu syatra rabbih alaihi, justru dia sendiri membuka penutup tersebut yang sudah ditutup oleh Allah, dibuka, disingkap sama dia, diceritain kepada orang lain. Nah, ini semua ucapan-ucapan, perkataan-perkataan yang makruh kita ucapkan. Sekecil apapun dosa tersebut, ya, atau sebesar apapun dosa tersebut, kalau kita mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah diampuni oleh Allah. Ya. Yang penting jangan cerita kepada orang lain. Ya. Jangan cerita kepada orang lain. Ada orang bangga dengan kemaksiatannya, ini naudzubillah. Ya. Bangga dengan kemaksiatannya, habis buka, misalnya dia buka toko, tapi tokonya toko apa? Toko miras. Ya. Banyak keuntungannya. Cerita dia, oh, saya dapat untung banyak nih, jual minuman-minuman begini. Atau dia cerita kepada orang lain, teman-teman yang berdagang, pokoknya kamu kalau mau laris, ya, jual aja miras di situ. Pasti banyak orang datang. Akhirnya orang pada ikut juga. Nah, ini namanya dosa jariah lagi. Ya. Harusnya dia sendiri yang dapat dosa, ya, karena dia ceritakan dosanya tersebut pada orang lain. Dia malah menganjurkan orang lain untuk berbuat dosa. Ketika orang lain itu mengerjakan anjuran dia udah dapat lagi dosa 2 kali lipat. Ya. Nah, ini bahayanya. Ya. Nah, diantaranya juga beberapa hal yang harus kita hindari, yaitu diharamkan atas seseorang yang mukallaf ayu haddisa abadal insan au zaujatahu au ibnahu au gulamahu wa nahwahum, dan seumpamanya bima yufsiduhu. Jadi haram, nah ini enggak makruh nih ya, ini haram. Di minggu lalu kita bahas haram menceritakan atau bercerita kepada hamba seseorang atau anak dari seseorang atau istri orang lain atau sebaliknya suami orang lain dalam rangka merusak hubungan dia dengan rumah tangganya. Nah, merusak hubungan orang lain, misalnya cerita kepada istrinya. Walaupun itu benar ya. Kalau tidak benar justru jadi fitnah. Kalau benar itu bisa jadi ghibah, ya. Misalnya kita cerita nih sama istrinya, kemarin saya ngelihat suami kamu itu mampir sono. Sono kan banyak perempuan di situ. Jangan-jangan nikah lagi gitu ceritanya. Akhirnya apa? Ucapannya sih biasa-biasa aja terdengar. Ya, jangan nikah lagi kali itu. Nah, ketika suaminya pulang rumah, dimarah-marahin sama istrinya. Kebetulan juga suaminya lagi capek nih. Akhirnya dibalas, terjadi percekcokan gara-gara ada tadi provokator satu. Ya. Jadi nggak boleh menjadi provokator atau tukang kompor, ya. Jadi ngompor-ngomporin orang biar rumah tangga orang rusak. Nah, ini nggak boleh nih. Ya, haram, bukan makruh lagi ya kalau seperti ini, ya. Itu haram hukumnya. Walaupun itu benar, ya, atau walaupun misalnya perasaan kita sih nggak ada tujuan lain sebenarnya, nggak ada motif lain, tapi hal-hal semacam itu merupakan hal yang sensitif bagi orang lain kalau disampaikan, lalu kita sampaikan, nah ini berbahaya, ya, nggak boleh. Kecuali, ya, di sini disebutkan, ya, kecuali kita dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar. Misalnya kita melihat si istri ini kasihan banget dia. Kenapa? Karena suaminya, ya, punya kebiasaan-kebiasaan yang tidak bagus, ya. Dia suka jajan malam, ya. Lalu kita dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar, nah kita memberikan pemahaman kepada istrinya atau kepada orang yang kita misalnya anggap bisa menyadarkan orang ini. Ya. Kalau istrinya nggak bisa, kalau istrinya nanti bisa malah bisa kelahi nanti nih, udah kita cari orang lain, ya, yang bisa memberikan masukan untuk orang yang suka seperti itu. Ya, dia sudah punya istri tapi masih aja jajan tiap malam itu kan. Ya. Nah, ini lain-lain seperti ini nih. Ya, kalau dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar boleh tuh kita seperti itu. Ya. Atau misalnya ada orang, ya, takut dengan
istrinya. Ada suami takut sama istrinya. Kalau di rumah dinurut dia sama istrinya. Tapi kalau di luar, waduh pelanggarannya banyak banget. Nah, kalau sama suaminya sama istrinya nurut dia. Kalau dikasih tahu. Nah, kita beritahu kepada istrinya misalnya, tolong berikan masukan pada suaminya agar jangan berbuat seperti ini. Nah, itu boleh seperti itu kalau dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar. Tapi kalau tidak ada tujuan lain, apalagi tujuannya ingin merusak rumah tangga orang, ini nggak boleh seperti itu. Ya, tidak boleh memancing-mancing, ya, menjadi provokator, menyebabkan rumah tangga orang itu rusak. Nah, selanjutnya, sekarang kita masuk ke faslun berikutnya. Faslun, qala al-muallif rahimahullahu taala wa adaman naf'a bi ulumi wa ulumi masyayikhina fid dharain amin. Faslun wa mimma yuta'akkadu an-nahyu anhu wat takhdhiru minhu ma yaquluhu al-awam wa ashbahuhum fi hadhihi al-mukus, ya, allati tu'khadhu mimman yabi'u aw yashtari wa nahwiha. Fa innahum yaqulun hadha haqqus sultan 'alaika haqqus sultan wa nahwi dhalik min al-ibaratil musta'malati ala tasmiyatihi haqqan aw laziman wa nahwi dhalik. Jadi dulu itu ada istilah-istilah seperti ini, pajak, ya. Sekarang juga ada pajak, tapi zaman dulu pajak itu, ya, digunakan penguasa untuk mengumpulkan kekayaan harta untuk diri pribadi sendiri. Berbeda kalau pajak itu dari rakyat untuk rakyat, ini beda, ya. Tapi ini dari rakyat untuk penguasa gitu. Kan seperti ini, ya. Di zaman Khulafaur Rasyidin, ya, pada zaman Khulafaur Rasyidin ada istilah Baitul Mal. Baitul Mal ini harta dari kekayaan dari rakyat dan juga harta negara itu diperuntukkan untuk rakyat semuanya. Ini namanya Baitul Mal, ya. Harta rakyat untuk rakyat itu. Setelah masuk zaman kerajaan, setelah berakhir, ya, karena kata Rasulullah SAW, al-khulafa'u min ba'di salasuna sana. Kama qala Rasulullah. Jadi khalifah itu setelahku itu akan berlangsung 30 tahun. Setelah berakhir 30 tahun akan terjadi dinasti-dinasti, kerajaan-kerajaan, ya. Bahkan dalam riwayat kerajaan yang menggigit. Maksudnya itu kerajaan yang memaksa rakyatnya untuk bayar ini, bayar itu, ya. Nah, ketika masuk dinasti kerajaan, dinasti Bani Umayyah, dinasti Bani Abbasiyah, berlanjut beberapa ratus tahun itu, ya. Nah, itu harta yang tadinya Baitul Mal berubah menjadi harta milik raja dan keluarganya. Nah, milik raja dan keluarganya, sehingga padahal harta itu sebagian ada pajak dari kafir dhimmi, ya. Kafir dhimmi yang hidup di negara Islam, ya, berada di naungan orang-orang Islam, mereka bayar pajak, bro. Ya. Nah, pajaknya itu nanti menjadi harta di dalam Baitul Mal milik rakyat, akan dikembalikan pada rakyat, ya, untuk diserahkan pada orang-orang yang membutuhkan, untuk rakyat-rakyat yang miskin dibantu melalui Baitul Mal. Nah, sekarang berubah fungsinya berubah menjadi milik raja. Tadinya Baitul Mal milik rakyat, sekarang milik raja. Jadi kalau ada kekuasaan, harta buat dia sendiri, itu berarti masuk nih sini, ya. Nah, di zaman kerajaan, zaman dinasti itu harta karena berubah menjadi Baitul Mal, berubah menjadi harta milik sendiri. Nah, maka ketika ada pajak-pajak yang dipungut dari umat Islam atau pajak yang dipungut dari non-muslim yang berada dalam kerajaan atau pemerintahan orang Islam, ya. Kalau kita katakan pajak tersebut haqqan, itu adalah merupakan suatu kewajiban, hak kebenaran yang harus diambil oleh negara, diambil oleh raja, karena itu haknya raja misalnya, maka ucapan hak di sini tidak pantas. Kenapa? Karena bukan fungsinya, ya. Itu bukan hak, ya. Itu justru suatu kezaliman, ya. Itu justru merupakan suatu kezaliman. Jadi pajak-pajak yang diambil oleh pemerintah yang merupakan suatu kezaliman harusnya tidak diambil, kemudian diambil,
itu tidak bisa dikatakan hak. Ya. Tidak bisa dikatakan suatu hak, suatu yang lazim, kewajiban yang harus ditunaikan oleh rakyat. Ya. Karena itu sebenarnya pada hakikatnya adalah tindak kezaliman terhadap rakyat. Ya. Rakyat sudah miskin, masih aja dimintain pajak gitu kan. Harusnya negara membantu, gitu. Nah ini masih dimintain aja. Nah ya seperti ini nih ya, itu tidak bisa dikatakan hak. Jadi istilah maksud Imam An-Nawawi di sini adalah penggunaan kata hak kepada sesuatu yang batil itu tidak diperbolehkan. Karena hak itu adalah perkara yang benar. Ya. Tidak boleh dialihfungsikan kepada sesuatu yang tidak benar, apalagi perkara yang zalim. Nah tadi kan harta, seharusnya seorang raja itu ya menaungi rakyatnya, membantu rakyatnya yang membutuhkan. Ini malah ditarikin pajak dalam rangka ini adalah haknya raja. Karena kamu tinggal di negaranya raja, maka kamu harus bayar pajak. Bukan untuk rakyat sendiri. Nah, penarikan seperti ini tidak bisa dikatakan hak, ya. Baik itu dari mimman yabi', orang yang membeli, ataupun mimman yashtari. Ya, intinya di sini rakyat, ya. Ya, penggunaan kata hak atau lazim di sini tidak bisa, ya. Wa hadhihi min asyaddil munkarat wa asna'il muhdatsat. Ini adalah merupakan perbuatan kemungkaran yang sangat membahayakan, ya. Wa asna'il muhdatsat, bahkan perkara-perkara baru yang dilarang dalam agama, ya. Jadi setelah Khulafaur Rasyidin berakhir, disebut dengan, kalau sejarah itu disebut dengan zaman klasik, ya. Zaman klasik, zaman pertengahan, baru masuk ke zaman modern, ya, sejarah Islam modern. Itu mulai dari tahun 1800 Masehi. Ya, 1800 Masehi baru itu zaman peradaban Islam yang modern. Nah, di zaman dinasti-dinasti ini, di situ ditarikin pajak. Nah, pajak ini tidak bisa dinamakan hak, ya. Hatta qad qala ba'dul ulama'i man samma hadza haqqan fa huwa kafir. Bahkan ada yang mengatakan kalau suatu kalimat hak, ya, kalimat hak itu difungsikan kepada sesuatu yang batil, ya, maka ini bisa menyebabkan seseorang keluar dari Islam, ya. Di sebagian pendapat ulama mengatakan seperti kafirun, bukan dia kafir, kharijun min millatil Islam, keluar dari Islam, ya. Jadi bahaya, ya. Ya, walaupun tadi pada dasarnya itu makruh dalam mazhab Asy-Syafi'i, ya. Ini menurut Imam An-Nawawi, ya. Nah, was-sahihu annahu la yakfuru illa idza taqada haqqan ma'a ilmihi bi annahu dzulmun. Tapi pendapat yang sahih mengatakan dia tidak kafir selama dia tidak meyakini bahwa itu adalah suatu kebenaran, ya. Pembenaran kepada sesuatu yang batil, ya. Dia sudah tahu ini adalah perbuatan zalim kepada rakyat misalnya, ya. Dia tahu dia. Lalu dia mengatakan benar itu. Padahal dia tahu itu tidak benar. Nah, kalau dia tidak meyakini bahwa itu benar, maka dia masih berada dalam koridor masih muslim, cuma dia melakukan suatu dosa, ya. Minimal makruh di sini. Tapi kalau dia sudah meyakini kezaliman yang dilakukan oleh, ya, kezaliman yang dilakukan oleh pemerintah atau kezaliman yang dilakukan oleh kerajaan, zaman dulu kan kerajaan. Nah, kalau kita sekarang ini pemerintah berarti, ya. Kezaliman yang dilakukan oleh pemerintah, kita yakini itu adalah suatu kebenaran, padahal sebenarnya kita tahu hati nurani kita berkata ini zalim ini. Lalu kita benarkan perbuatan tersebut, maka dan diikuti dengan i'tikad, ya. Kalau diikuti dengan i'tikad, nah, dalam mazhab Syafi'i juga, di sini menurut Imam An-Nawawi, ini minas Syafi'iyah, ya. Dan juga beberapa ulama-ulama lain itu mengatakan kharijun an millatil Islam. Dia sudah keluar dari Islam, ya. Nah, ini bahayanya, ya. Jadi tindak kezaliman, kalau kita mengatakan itu adalah suatu kebenaran, nah itu bahaya, ya. Zalim ya katakan zalim, gitu. Kejahatan dikatakan kejahatan, jangan dibalik, ya. Kejahatan dikatakan kebenaran, kebenaran
dibilang kriminal, dibilang apa? Teroris atau selainnya, ya. Jangan memutarbalikkan fakta, itu bahaya. Nah, selanjutnya faslun. Sedikit lagi ini. Fassawabu ayyuqala lahu al-muksu daribatus sultan. Jadi sebenarnya kalau yang pertama tadi urusan pajak dari pemerintah, ya. Tapi untuk diri sendiri, ya. Kalau pajak pemerintah yang kita di negara kita ini kan itu kan untuk rakyat sebenarnya. Ada pajak itu kembali kepada para pemerintah kita yang bekerja untuk mengurusin rakyat, itu digaji dari uang-uang pajak itu, dan juga itu kembali kepada rakyat untuk pembangunan, ya, itu perbaikan jalan dan segala macam itu. Kalau itu kembali kepada rakyat juga, nah ini bukan kezaliman, ya. Itu memang khusus hampir sama fungsinya dengan Baitul Mal kalau seperti itu. Nah, yang tadi ini yang dimaksudkan di sini adalah pemungutan pajak untuk pribadi seorang raja atau penguasa. Nah, pemungutan pajak seperti ini itu tidak boleh dikatakan kebenaran. Kalau mau juga mengatakan itu adalah milik raja, maka katakan itu adalah doribun. Doribun itu maksudnya doribus sultan, peraturan, itu aja. Ini adalah peraturan raja. Tidak boleh dikatakan ini adalah suatu kebenaran yang ditetapkan oleh raja, nggak bisa. Itu bukan kebenaran, tapi itu hanya peraturan raja sendiri, ya. Kemudian selanjutnya faslun yukrahu ayyus'ala biwajhillahi ta'ala ghairal jannah. Ya. Warwina fi sunani Abi Dawud an Jabir radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yus'alu biwajhillahi illal jannah. Ya. Makruh bagi seseorang meminta kepada Allah selain surga. Nah, ini sempat viral dulu nih. Ada orang minta masuk neraka. Mudahan saya masuk neraka, katanya begitu. Kenapa minta neraka? Kalau dalam surga nggak ada teman saya. Teman saya di neraka semua, katanya gitu. Orang kafir temannya di situ. Biar ketemu temannya, minta masuk neraka. Makruh ini, ya. Minta masuk neraka. Atau kata dia, ngapain masuk surga? Gitu. Kalau masuk neraka kan enak, bisa ngerokok. Kalau dalam surga nggak ada api. Kalau di neraka kan ada api, bisa ngerokok kita di situ. Nah, ucapan-ucapan semacam ini makruh, tuh, ya. Ucapan-ucapan semacam ini makruh. Walaupun itu candaan doang. Kan ada orang gitu bercanda tuh. Kamu masuk surga? Iya, siapa yang nggak mau masuk surga? Lu kalau masuk surga nggak ada api dalam surga, ya. Dalam surga itu kenikmatan semua, nggak ada api. Kalau mau ngerokok nggak bisa lu kan tukang rokok. Kalau mau merokok dalam neraka tuh. Ya udah deh, masuk neraka aja biar bisa ngerokok, katanya begitu. Dia bercandaan doang ini nih, makruh. Ya. Makruh. Apalagi meminta, ya. Apalagi meminta selain surga. Meminta selain surga itu minta apa aja, sesuatu yang tidak baik berarti. Ya, surga kan suatu kebaikan, ya. Nah, ucapan-ucapan semacam ini itu makruh, ya. Ada orang minta masuk neraka, ya udah makruh itu, ya. Walaupun sebenarnya kan tidak ada yang tahu saya masuk neraka atau surga. Walaupun saya ngomong seperti ini, misalnya saya ngomong minta masuk neraka, kan terserah Allah mau masukin neraka atau masukin surga, itu kan haknya Allah. Ini perkataan yang benar tapi ditempatkan pada tempat yang tidak benar, ya. Memang segala sesuatu itu terjadi atas kehendak Allah, tapi jangan dijadikan sebagai alasan untuk membenarkan perbuatan sendiri, sehingga dia membenarkan dirinya. Kalau saya minta neraka kan nggak jadi masalah kan, gitu katanya begitu. Nah, ini semua perkataan yang benar ditempatkan bukan pada tempatnya, bukan di situ tempatnya, ya. Jadi jangan sekali-kali meminta selain surga. Mintalah surga, ya. Mintalah surga kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang kedua. Sekarang yang ketiga, faslun yukrahu man sa'ala billahi ta'ala wa tashaffa'a bihi.
Dimakruhkan melarang orang yang meminta atau minta pertolongan kepada kita billahi ta'ala dengan nama Allah. Nah, ada orang minta bantuan sama kita, tapi dia minta bantuan dengan nama Allah dia, atau bersumpah dia. Nah, meminta kepada kita, maka kita tidak boleh menolaknya. Misalnya nih, waruina fi sunani Abi Dawud wa Nasa'i bi asanid as-sahih an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ista'adza billah fa'idhuhu wa man sa'ala billahi ta'ala fa'atuhu wa man da'akum fa'ajibuhu wa man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uhu fa in lam tajidu ma tukafi'uhu wa tukafi'unahu fad'u lahu hatta tarau annakum qad kafa'tumuhu. Nah, diriwayatkan dalam Sunan An-Nasa'i, Sunan Abi Dawud, juga beberapa sanad yang lain yang sahih dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ista'adza billah fa'idhu." Barang siapa yang meminta perlindungan, minta perlindungan billah dengan nama Allah, fa'idhuhu, maka beri dia perlindungan. Ya, contohnya seperti apa? Misalnya kata dia, Pak, tolong saya Pak, ini saya lagi dikejar-kejar orang nih, ya, mau dibunuh sama orang. Tolong saya demi Allah, saya minta tolong kepada engkau demi Allah. Nah, saya meminta tolong kepada engkau dengan nama Allah, tolonglah saya. Nah, dia meminta dengan nama Allah. Kalau udah seperti ini, maka kita harus membantu dia. Gak boleh kita menolak. Saya gak mau terlibat, gak mau, saya takut saya juga. Paling tidak kita bantu dia. Udah, kamu masuk ke sana. Kamu masuk ke sana, sembunyi sono. Atau misalnya kamu ke sana aja. Di sana ada pos polisi, minta pertolongan sana. Kita arahkan dia ke tempat yang aman, paling tidak seperti itu. Kalau kita tidak bisa membantu dia, kita arahkan ke tempat yang aman. Kalau orang minta pertolongan sama kita, ya, minta perlindungan, gitu ya, minta perlindungan. Wa man sa'alaka billahi fa'atuhu, atau ada orang meminta kepadamu dengan nama Allah, fa'atu, maka beri dia walaupun sedikit. Ada orang minta-minta, Pak, minta tolong demi Allah, saya belum makan, minta tolong, saya minta kepadamu 1.000 ada satu berapa aja buat makan siang. Demi Allah saya belum makan ini. Saya meminta kepadamu dengan nama Allah. Nah, kalau orang sudah menyebut-nyebut nama Allah dalam permintaannya kepada kita, maka kita harus membantu dia. Tidak boleh kita tolak. Kalau ditolak makruh. Karena dia meminta dengan nama Allah. Ya. Beda kalau dia meminta-minta, Pak, tolong Pak, belum makan Pak. Dia tidak menyebut nama Allah. Nah, ini kalau kita tolak, nggak makruh. Tapi harusnya kita beri, ya. Karena itu pahala buat kita. Nah, tapi kalau dia meminta dengan nama Allah, maka itu sudah makruh kalau ditolak. Ya. Apalagi udah nggak ngasih, maki-maki lagi. Nah, ini udah bahaya juga nih. Ya. Banyak untuk orang-orang Muslim, ada orang kasihan minta-minta. Ya. Udah nggak dikasih, dimaki-maki lagi. Nah, ini nggak boleh seperti ini. Ya. Kasihan orang-orang, apalagi dia seorang Muslim, saudara kita. Ya. Sebenarnya Muslim tidak Muslim, urusan membantu itu adalah suatu hal-hal yang dianjurkan dalam agama kita. Ya. Nah, jadi tadi ya makruh menolak permintaan seseorang, baik itu dia meminta perlindungan kepada kita dengan nama Allah, atau dia meminta sesuatu dari kita untuk kebutuhan dia dengan nama Allah. Ini makruh kita tolak. Dan juga waman da'akum fa'ajibuhu. Dan ketika kita diundang, ya, diundang, saya ada acara nih tasyakuran, diundang hadir kita, maka hak dari seorang yang mengundang itu, kita harus menunaikan undangan tersebut selama dalam acara itu tidak ada kemungkaran, tidak ada perbuatan dosa. Kalau di sana ada dosa, ada kemungkaran, misalnya ada walimah pernikahan, tapi di sana ada orkes atau ada dangdutan di situ, apa kita harus hadir?
nggak wajib kita hadir. Ya harus kita hadir. Tapi kalau tidak ada dangdutan di sana sesuai dengan syariat Islam, laki-laki tempatnya khusus, perempuan tempatnya khusus, maka kita harus menunaikan undangan saudara kita semuslim itu. Ya. Apalagi tasyakuran sesama orang muslim. Ya. Kalau itu permintaan dia secara langsung. Ya. Tapi ada kebiasaan seperti ini. Sebenarnya bukan dia yang diundang, ya. Yang diundang anggap misalnya saya punya hajat, saya undang Bang Pepen, saya ada acara nih ntar malam, tolong datang ya, ada acara tasyakuran. Ya. Saya undang dia, lalu dia mengundang santri atau mengundang siapa? Di sono ada acara ini. Satu itu ada acara tasyakuran. Yuk ke sana yuk. Nah, ini ngajak orang yang tidak diundang. Nah, ini nggak boleh lagi ini ya. Mengajak orang yang tidak diundang itu tidak boleh kalau tidak ada izin dari yang mengundang. Kenapa? Khawatir. Nah, ini sudah pernah kita bahas dulu ya. Khawatir yang mengundang ini hanya punya persiapan sekian. Kalau kita ngundang lain juga, nanti dia persiapannya nggak cukup, malu dia nanti. Jadi mengundang orang yang bukan diundang oleh yang mengundang ya. Jadi orang yang mengundang lagi yang lain, ngajak. Yuk sono ada ini nih, ada acara nih di sono. Yuk kita ikut yuk semua jemaah ikut. Semua jemaah ikut semua nih. Ya, padahal nggak diundang, nggak boleh. Ya. Atau ikut dalam acara padahal kita tidak diundang, itu nggak boleh juga. Justru itu memakan makanan yang haram nanti. Ikut makan di situ padahal nggak diundang, tanpa izin dari sahibul bait. Kita ikut makan di situ, haram. Nah, diundang itu. Ini kalau misalnya ngajak istri kan jadi undang, yang diundang kita doang itu. Nah, itu dia tuh jadi problem sekarang. Kalau diundang di undangannya itu khusus untuk kita, Bapak Lukman Hakim. Nah, misalnya di situ. Berarti kita doang itu. Tanya dulu, telepon dulu yang kepada yang mengundang. Mohon maaf nih, saya mau datang ngajak istri sama anak nih, boleh nggak? Boleh, baru kita datang ngajak anak. Ini kalau kita doang diundang, jangan ngajak istri dan anak. Ya. Karena takutnya dia tidak punya jatah di situ. Nanti kalau istri dan anak ikut juga, ambil jatah juga di situ. Nah, kecuali ada tulisannya dan keluarga, baru kita bawa ajak istri dan anak. Kalau kita doang yang diundang, jangan ngajak orang lain. Harus izin dulu kepada sahibul bait kalau ingin mengajak orang lain. Itu adab-adab dalam menunaikan undangan. Ya, banyak nih ya, banyak seperti itu ya. Diundang pernikahan gitu ya, ngajak istri sama anak, padahal anak yang nggak diundang, istri nggak diundang. Ya. Kecuali nanti sampai sana deh saya bilang gitu. Sekarang ditelepon nggak bisa juga nih, meninggal anak istri juga gak enak juga kan gitu, nggak ada yang jagain, udah diajak aja deh semuanya. Nanti sampai ke rumah tempat acara, nah sebelum anak istri turun dari mobil, nah kita datangin dulu sahibul bait. Gimana kabarnya nih? Ini saya bawa anak istri saya nih, boleh nggak nih? Udah banyak aja, bawa aja sini, ajak sini. Nah, baru kita ajak. Tapi kalau kata sahibul bait, waduh gimana ya? Persiapannya cuma sekian, takut nggak cukup. Nah, maka jangan diajak anak istri. Ya. Karena ada orang persiapannya itu hanya seadanya saja. Nah, kalau ngajak yang lain itu sudah nggak cukup. Ya. Nah, jadi kalau begitu semua nanti setiap yang datang bawa anak istri misalnya, baru 10 keluarga udah habis makanan gitu. Kasihan nanti ngutang-ngutang dia nanti. Ya. Nah, yang seperti ini waman da'aka, yang di sini waman da'aka fa'ajibu, yang mengundang ya. Waman sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uhu, barang siapa yang melakukan kebaikan atau memberikan kebaikan kepada kita, fakafi'uhu, maka balaslah dengan kebaikan yang sama. Maksudnya fakafi'uhu di sini balaslah dengan kebaikan yang seimbang, setara. Makanya dalam salam itu, jadi kalau ada orang mengucapkan salam kepada kita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita jawabnya apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu baru seimbang itu. Jangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam, itu doang. Ini belum seimbang ini, ya. Tapi di situ kewajiban sudah tunai, tapi belum sebanding gitu. Ya.
belum setara. Kalau kita kan kebaikannya warahmatullah wabarakatuh, 2 dia. Lah kita jawabnya apa? Salam, itu doang. Ya mendinglah daripada diam aja. Ya. Jadi kalau kita diberikan doa seperti itu, ya balas dengan yang lebih baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratu wa ridwanu. Ada orang seperti itu juga. Wa maghfiratu wa ridwanu. Boleh enggak? Boleh-boleh aja. Ya. Jadi kalau diberi salam, balas paling tidak sebanding dengan itu. Kalau kita dikasih duit 100.000, balas juga 100.000. Nah, atau paling tidak, nah di sini dikatakan fa illam tajidu ma tukafi'uhu. Kalau engkau tidak menemukan sesuatu untuk membalas kebaikan tersebut dengan pembalasan yang sebanding, maka fad'u lahu hatta tarau annakum qad kafa'tumuhu. Doakan dia sampai engkau sendiri berpendapat doa kamu ini sudah cukup mewakili balasan dari perbuatan baik dia kepada kita. Nah, jadi doain. Kalau orang buat baik kepada kita, ada orang datang ngantarin kita apa? Ngantarin duit. Doain dia, mudah-mudahan. Kalau enggak di hadapan dia, dan di luar di waktu lain kita berdoa, selipkan nama dia dalam doa kita, mudahan sebulan diberikan rahmat hidayah, semakin bertambah rezekinya. Nah gitu. Maka Rasulullah mengajarkan ketika kita diberikan kebaikan, ya dibalasnya dengan apa? Jazakumullah ahsanal jaza. Jazakumullah khairal jaza. Nah, kalau bisa seperti itu. Nah, inilah sikap seorang muslim, ya. Nah, ini 3 permasalahan aja nih, ya. Sampai sini ada yang mau bertanya, silahkan. Ada yang mau ditanyakan, ya silahkan. Kita ngadain acara, terus manggil tamu, udah diwanti-wanti, ini jangan minta. Ya. Mungkin kalau tukang outfit itu kalau nggak ada saweran itu nggak ada masukan. Tiba-tiba malam bawa penyanyi jangan, maka kita berdua tapi sudah dipesan hanya kamu saja, hanya Hiburan aja. Tiba-tiba malam ada bawa bebas. Cara bebas ya. Tapi di luar perjanjian pada saat panggilan. Zaman dulu tuh sering tuh orkes atau apa ya. Itu di awal-awal nyanyiannya apa? Bismillah gitu atau apa? Nyanyi kasidah. Terus semakin larut semakin terbuka. Awalnya buka kerudung dulu. Nah, ntar jadi 1 jam kemudian buka yang paling bawah. Nah, gimana ini kalau begini? Awalnya sih kita pengennya dia nyanyi biasa aja gitu. Nyanyi qasidah, sholawat itu. Kita mintanya itu. Ternyata karena kita sibuk ya, dia juga berharap kalau dibuka seperti ini kan ada saweran masuk, lumayan ada tambahan. Nah, ini sudah di luar permintaan kita. Nah, itu kita sudah tidak masuk dalam dosa yang dilakukan oleh mereka. Tapi kewajiban kita sebagai sahibul bait memberhentikan, men-stop. Tidak, jangan begini. Paling tidak kalau memang enggak masih acara masih berlanjut, udah ditegur, jangan seperti itu. Saya permintaannya cuma seperti ini. Kalau di luar dari ini, udah silakan selesai, sekarang udah bubar udah. Gitu. Jadi kewajiban sahibul bait nih ya. Karena kenapa? Al-wasail hukmul maqasid. Siapa yang mengundang ya atau mengadakan sesuatu, kalau itu perbuatan tersebut perbuatan yang dilarang dalam agama, maka yang mengundang, yang ngadain, walaupun dia bukan pelaku, dia cuma ngundang doang, maka dia pun ikut dalam dosanya. Jadi kalau ada seperti itu harus ditegur ya. Karena kita menjadi wasilah adanya orkes tersebut, adanya perbuatan tersebut ya, adanya acara itu diadakan di tempat kita ya. Segala perantara yang menyebabkan perbuatan tersebut terlaksana, maka yang menjadi perantara itu semua kena semuanya. Saya mah cuma nyiapin tenda doang sama saya. Masa kena dosa? Dia kena dosa juga. Siapa suruh bikin tenda di situ? Buat dia buat artis para joget di situ, buka aurat di situ. Gara-gara kita bikin tenda di situ, akhirnya orang pada ikutan di situ. Coba kalau nggak ada tendanya, dia nggak mau datang dia, panasan. Nah, jadi segala perantaranya bantuin doang, bikin tenda doang. Nah, ikut juga dosanya. Ya. Ada pertanyaan?
Ya. Kayak presiden dia mengajak gubernur yang ngadain maksiat-maksiat, pasti kena dia pada. Iya. Yang masih dalam institusi yang seharusnya melarang tapi tidak melarang, itu kena semua. Misalnya nih, kalau di dalam struktur kenegaraan ada misalnya lembaga-lembaga ya yang mereka ini khusus melakukan maksiatan, seperti apa tuh? Alexis ya. Gitu ya. Yang gedung apa? Alexis ya. Di situ ada prostitusi di situ. Sudah ketahuan, sudah terang-terangan betul itu tempat prostitusi di situ. Tapi dibiarkan oleh pemerintah karena dapat ini misalnya kan masukannya lebih banyak, maka pemerintah berdosa dalam hal ini. Kenapa? Karena membiarkan kemaksiatan. Ya. Karena dia berkuasa Ya, dia punya kekuasaan, dia bisa menghentikan itu. Berbeda kalau dia tidak punya kekuasaan, karena dia posisinya berada di bawah masyarakat awam, yang ada hanya menasehati saja. Kalau tidak bisa menasehati, ya memberikan surat kepada orang yang lebih berkuasa untuk bisa menegur. Kalau nggak bisa juga, segala sesuatu sudah dilakukan, tidak bisa juga, jangan turun tangan, jangan. Karena ini bukan wewenang kita, tapi berhindar dari tempat tersebut. Tinggalkan tempat itu agar kita nggak masuk. Minimal adhaful iman, kita tidak suka dengan perbuatan itu. Itu minimal. Nah, kalau udah pemerintah tadi dia punya wewenang, tapi dia tidak melarang, ya, maka dia ikut juga dosanya. Atau ada sebuah pembunuhan, jelas bahwa itu adalah suatu tindakan kezaliman, ya. Pemerintah tahu bahwa itu benar-benar kezaliman, tapi tidak dilarang misalnya, tidak ada teguran, udah ikut semua dosanya. Ya, ikut semua dosanya. Man a'ana ala ma'siyatin ma'siyatun. Siapa yang membantu kemaksiatan berjalan, maka dia juga ikut maksiat. Membantu doang, ikut juga maksiat. Sebaliknya, barang siapa yang membantu untuk berbuat taat, dia juga dapat. Ya. Seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan, silahkan. Ya, silahkan. Berkenaan dengan pertanyaan itu tadi. Nah, ini kan lagi perdebatan nih masalah undangan tadi, penyelenggaraan seperti Habib Rizik kemarin di Petamburan. Oh iya. Nah, itu kan menurut pemerintah atau secara ini, kita lagi ada wabah nih, nah, dia menyelenggarakan, sementara beliau sendiri tidak memperkenalkan, itu bagaimana itu? Atau dari bab ini apa ini termasuk yang tadi itu, kalau mau jelaskan? Iya. Iya, kita Antaranya kan memang lagi kondisi wabah. Sementara dia apa itu? Nah, menurut undang-undang memang dikatakan dia bersalah. Tapi menurut dari bab ini apakah itu termasuk yang tadi itu mengundang itu membiarkan sesuatu yang terjadi dalam apa semacam apa namanya mudaratnya lebih banyak gitu. Itu gimana jadinya? Jadi kita klarifikasi dulu ke yang mengadakan acara tersebut. Ya. Jadi menurut saya ya, kita klarifikasi dulu ya, karena memang Al-Qur'an setiap sesuatu itu jangan kita langsung menjustis, tapi kita tanyakan dulu kepada yang membuat acara itu. Apakah dia mengadakan acara tersebut ya sengaja mengundang khalayak banyak ya, atau dia mengadakan acara tersebut dia tidak mengundang, dia sudah mengikuti peraturan, tapi karena orang-orang yang pecinta beliau atau orang-orang yang suka dengan beliau ini sengaja datang tanpa diundang, maka kesalahan tidak bisa dibebankan kepada orang yang mengadakan acara itu. Karena banyak orang yang mengadakan acara juga mengikuti protokol, tapi permasalahannya di sini adalah mereka datang tanpa diundang karena kecintaan atau karena suka dengan sosok beliaunya itu, atau karena ingin mendengarkan sesuatu dari beliau. Nah, ini tidak bisa dibebankan kepada yang mengadakan acara ya. Harusnya seperti itu. Ini menurut saya ya. Yang terjadi kan sekarang yang ini ya, kalau di sana misalnya dia tidak ada acara makan makanan misalnya ya. Nah, ini kan urusannya kalau makan makanan dia tidak diundang lalu dia datang. Nah, ini dia nggak boleh memakan makanan yang ada di situ.
Karena bukan hak dia untuk makan itu, dia nggak diundang. Beda kalau diundang, berarti dia punya hak untuk makan di situ. Nah ini yang perlu kita perhatikan. Kalau kita datang ke suatu acara, sedangkan kita nggak diundang, inisiatif sendiri karena pengen dengar ceramah doang kan gitu, ya jangan makan-makan di situ. Walaupun disuguhin, saya kan dikasih, saya duduk di situ, tiba-tiba ada orang nggak ngasih kotak makanan. Nah, walaupun disuguhin seperti itu, nggak boleh kita makan. Kenapa? Karena itu bukan hak kita nggak diundang. Kalau disuguhin seperti itu, langsung aja tanya ke panitia acara. Saya ini sebenarnya nggak diundang nih Pak, cuma saya pengen dengar ceramah, boleh nggak saya makan ini? Oh, dia baru klarifikasi kepada ini. Oh ya udah kasih aja, pokoknya ini nggak apa-apa dah. Ya apa aja yang datang kasih aja semua. Baru kita makan. Ya, gitu. Karena ada sebagian undangan itu terbatas. Kalau menurut pengalaman saya seperti itu Pak. Ya. Silakan. Ya. Misalnya ada banyak undangan acara itu, mereka udah pikirnya untuk memasukkan lagi, sehingga misalnya di kampung itu ada 5 RT, maka diundang semua tuh 5 RT, satu RT warganya karena nggak kenal suruh undang, datang ke rumah saya. Nah, kemudian saya mikir nanti ini dengan masukan datang ada lebihan gitu dari uang undangan. Kemudian ya kita RT bagi-bagi seperti bisnis gitu. Itu yang model begitu gimana? Terus kedua, untuk acara mengundang itu apa ada syarat-syaratnya yang harus mengundang? Biasanya bagaimana ya? Kalau secara umum, ya secara umum dalam mengundang itu kan ke orang-orang yang kita kenal, ya orang yang kita kenal atau orang yang mengenal kita, ya misalnya Pak RT, dia nggak kenal sama warganya yang ini, tapi warga tersebut kenal sama beliau, lalu dia mengundang. Ya. Kalau mengundang dalam rangka misalnya berbagi, ya untuk berbagi kan kita ada acara nih agar mereka kena juga bisa makan juga gitu. Atau dalam rangka misalnya mempererat silaturahim, yaitu sesama warga. Nah, dengan kebaikan, tujuan kebaikan, intinya di sini kita kembalikan kepada niat sahibul walimah, ya, atau yang mengundang itu, ya, niatud da'i. Kalau yang mengundang itu dalam rangka niatnya kebaikan, yang didapat adalah kebaikan juga, ya. Kalau niatnya dari awal memang berbisnis, ya berarti harusnya tadinya dia mendapatkan kebaikan, ya. Jadinya sekarang yang didapatkan hanyalah sesuai dengan apa yang dia niatkan saja. Ya. Adapun masalah misalnya dia kan tujuannya biar banyak yang hadir. Kalau banyak yang hadir kan lumayan banyak yang masukin kan gitu, masukin ke kotak kan gitu. Tujuannya begitu ya. Nah, kalau di sini tidak ada kalau niat-niat yang seperti itu kan, kalau kita lihat dari sudut pandang agama. Kalau dikatakan riswa juga tidak, ya kan? Dia itu kan cuma harapan saja. Mudah-mudahan ketika mengundang banyak ini kan banyak juga masukannya. Ya, itu banyak yang mengundang, ya. Seperti itu. Nah, yang seperti ini kalau kita lihat dari sudut pandang agama tidak ada larangan, cuma rugi dari segi niatnya. Niat seperti itu kan itu keuntungan dunia saja kan itu. Harusnya dia berniat mengundang orang-orang itu untuk mempererat silaturahim. Silaturahim kan dianjurkan dalam agama. Nah, kalau orang datang berarti dia dapat pahala. Atau harusnya dia mengundang agar bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Jadi kalau orang datang dia dapat pahala. Tapi karena tujuannya dunia, yang didapat hanyalah dunia. Ya, yang didapat hanya dunianya saja. Yang lain-lainnya enggak dapat. Kalau niat sedekah itu bagus lagi tuh, cakep itu. Nah, memberi makanan, mengundang untuk ingin berbagi kepada saudara-saudara kita, ya. Siapa saja yang miskin, yang kaya diundang semuanya pokoknya. Sama semua perlakuannya. Nasinya yang ini, makan yang ini. Mau kasih amplop atau enggak terserah. Pokoknya saya ngundang pengen ngasih makanan. Semua orang yang datang yang dapat itu sedekahnya mengalir pada kita yang mengundang. Niat kebaikan itu. Tergantung pada niatnya, Pak. Kalau niatnya dunia, yang didapat cuma dunia. Kalau niatnya untuk yang sesuatu yang baik, yang didapat adalah kebaikan. Tapi dari sudut pandang keharaman, haram nggak seperti itu, nggak ada kayaknya. Ada lagi yang mau ditanyakan, silakan. Ya. Keras sedikit.
tahu ada seperti musik kan, musik yang nggak boleh ya kan. Nah, terus kita apa tindakan kita, maksudnya sama yang juga apa kita memberitahukan secara Islam nggak boleh atau kita diam aja. Terus yang kedua, karena kita tahu ternyata ada seperti itu nggak boleh, terus kita nggak datang, kita misalnya kasih ya kan, jadi saya nggak datang, saya kasih amplop apa namanya aja, atau kita nggak ada kewajiban ngasih gitu. Kalau datang kan biasanya kita ngasih, ini karena nggak enak, kita tahu di situ bertentangan dengan hati kita dan dari Islam nggak boleh dan sebagainya, terus udah nggak enak saya kasih deh. Nah gimana? Jadi jalan Ya. keluarnya gimana? Ya, jalan keluarnya gimana nih? Jangan Kita diundang, sengaja, ya, sok aja deh datang kan gitu. Ada dangdutan gitu ya. Kita diundang, ada dua kemungkinan nih. Kalau kita diundang dalam suatu acara, ya, tapi di dalam acara tersebut ada misalnya orkes, di mana dangdutan, atau di sana ya acara dangdut, di sana artis-artisnya buka aurat, ya. Nah, dalam Islam ini kan dilarang. Ada dua kemungkinan, kita sudah tahu atau kita belum tahu. Nah, kalau kita sudah tahu, datang ke sana, ya, karena nggak enak juga saya nih, ya, karena saya harus, ini sahabat akrab saya harus datang ke sana. Nah, kalau kita sudah tahu di sana ada perbuatan seperti itu, ya, dalam Islam kalau ada undangan wajib kita tunaikan. Kecuali di sana ada suatu kemaksiatan, maka kita tidak wajib menunaikan. Tapi tidak ada larangan untuk tidak datang. Ya. Tidak ada larangan untuk tidak datang. Nah, di sini boleh kita datang, boleh tidak datang. Ya, karena sudah tidak wajib lagi harus datang gitu. Cuma di sini karena kita sudah tahu di sana ada kemaksiatan, maka kita harus sebisa mungkin menghindari, ya, menghindari untuk tidak ikut. Apalagi ngikut liatin. Wah, sekalian dan ngeliatin doang, lewat itu. Ikut juga ngelirik deh. Saya mah nggak ngeliat, ngelirik doang, yang kena juga. Tapi itu bisa jadi bagian ini nggak, ridho sama kemaksiatan, karena kita datang ada kemaksiatan, kita datang juga mesti ridho berarti. Kalau kita datang ke tempat itu, ya bukan berarti kita ridho kan. Kita hanya menunaikan undangan karena sahabat karib kita, sahabat akrab, ya mau nggak mau kita harus datang. Sehingga kita datang pun udah sesuai dengan keperluan kita saja. Kita datang menunaikan undangan, mengucapkan selamat, udah kita tinggalkan. Dan jangan ikut-ikutan nonton juga, nonton sebentar, 2 menit aja. Kalau nonton sebentar, ada perasaan senang dengan perbuatan maksiat tersebut, dapat juga. Udah nggak usah sebentar, lamain aja sekalian. Udah maksiat juga, ya. Itu kalau kita sudah tahu. Kalau kita belum tahu nih, kalau bisa kasih alasan yang bisa dimengerti oleh sahibul bait. Kita udah tahu di sana ada dangdutan, ya. Atau misalnya di sana kan non muslim yang mengundang kita, non muslim, tapi sahabat kita akrab. Kita udah tahu di sana pasti ada perbuatan seperti ini. Nah, kalau bisa sebisa mungkin kita beri alasan yang logis buat yang mengundang agar bisa memaklumi kita tidak hadir ke sana. Nah, kalau ini kita tahu nih. Kita nitip aja tadi gimana? Kan kamu banyak kasih nitip aja deh. Nitip amplop doang, sampaikan salam aja. Sahibul bait juga. Yang penting mah amplopnya nyampe kan itu. Orangnya nggak nyampe nggak apa-apa. Begitu dia. Nah, kalau itu sudah bisa dimaklumi, ya. Ini kan tadi sebenarnya undangan ini kan di samping itu kewajiban, kalau di sana tidak ada perbuatan dosa, ya, kewajiban untuk kita untuk menunaikan undangan tersebut. Tapi kalau di sana ada perbuatan dosa, di sini pilihan buat kita mau hadir atau tidak. Kalau mau hadir sebisa mungkin menghindari perbuatan dosanya. Kalau tidak mau hadir, kalau bisa berikan alasan agar orang-orang tidak tersinggung, yang mengundang itu tidak tersinggung. Kalau tersinggung kan jadi masalah lagi nanti. Nah, itu yang kita ketidaknyamanan itu. Ya, sebisa mungkin kasih alasan yang logis tadi kalau tidak mau hadir, ya. Atau tadi kata pakai besok aja dah, ya. Saya lagi ada urusan ini, mohon maaf, saya besok aja hadir ya. Oh, udah siap, gitu. Acaranya udah pada bubar ya kan, besok. Tinggal tunggu istirahat keluarga aja kan gitu.
Kalau nitip kayak tadi nggak udah. Walaupun itu kita alasannya itu tidak termasuk berbohong. Kalau bisa alasan yang tidak berbohong. Nah, kalau berbohong nanti ya masuk berbohongnya lagi kan. Berbohongnya lagi. Kalau bisa alasan saya ada urusan ini. Walaupun urusan rumah tangga, urusan kecil. Urusannya apa sih urusannya? Urusan mau bersih-bersih di rumah. Padahal bisa ditunda untuk besok untuk. Tapi kan ada urusan kita. Yang penting di situ kita tidak berbohong itu aja. Ada urusan atau kasih alasannya lain yang itu bisa dimaklumi oleh sahibul bait. Itu aja mungkin ya, silakan. Terakhir. Itu masa hukum mengasih amplop tuh gimana sih? Datang nggak ngasih atau harus ngasih? Kedua, saya pernah nanya, ini ngasih berapa kan nih? Ya hitung aja kalau sama keluarga bertiga, hitungnya sepiring 20, berarti 60.000 katanya. Begitu ya. Jadi sebenarnya begini ya. Adanya kotak-kotak amplop misalnya itu semua sudah tradisi ya, itu sebenarnya sudah tradisi. Nah, tradisi-tradisi semacam ini ya, kalau itu memberatkan seseorang, maka itu sebenarnya makruh, minimal makruh kata Imam Al-Ghazali. Bersedekah karena perasaan tidak nyaman atau tidak enak itu minimal makruh ya, tidak dapat pahala sedekahnya. Sama dengan celengan-celengan di pinggir jalan tuh ya. Ada orang masjid ya kan, di pinggir jalan ada kotak-kotak di situ atau ada apa di situ, kemudian dia di pinggir jalan ada pengumuman atau pemberitahuan gitu kan, atau ada orang minta-minta pinggir jalan. Akhirnya kita kan sering lewat di situ karena keseringan lewat nggak enak juga, kita udah sering lewat nggak kasih itu. Akhirnya kita ngasih dalam rangka apa? Karena nggak enak. Nah, memberi seperti ini itu makruh. Mending jangan beri, datangin saja ke masjid, saya mau menyumbang nih. Ya. Jadi memberi karena tidak enak itu justru makruh jadinya. Jadi beri aja berapa mau diberi terserah, tidak ada patokan berapa, mau ngasih ya, mau tidak ngasih ya nggak apa-apa. Kecuali dalam undangan tersebut ada tertulis minimal bawa amplop 50.000. Baru itu berarti wah bahaya nih. Kalau tidak ada itu hanya sekedar sumbangan saja. Sedekah saja, niatkan sedekah untuk orang yang memberikan acara. Nah, kalau kita bersedekah dalam rangka nggak enak nih, nah itu berarti makruh, kesalahan kita sendiri ya. Berilah sebisanya, semampunya. Jangan diadara saya ngutang dulu nih 100.000, nggak enak tuh ngasih pun 50.000 doang. Nah, kalau perasaan seperti ini jadi makruh jadinya. Itu menurut Imam Al-Ghazali ya, memberi karena tidak enak, tidak nyaman. Memang harus kagak kayak dulu sih ya. Dulu orang namanya ngawinin sedekah, orang datang nggak pakai amplop. Ya. Kalau sekarang apa namanya kriaan, dicatat arisan jadi. Iya. Jadi susah juga sekarang. Bagusnya kalau kondangan nggak pakai ditulis. Saya dulu ngawinin ya. Orang undang ada 300, 400 ya kan. Nah dia sedekah sama saya kalau dia pesta Mulangin. dan kemampuan saya pulangin 150 kan. Kalau kita balik lagi 400 namanya gimana? Masih utang punya itu. Enggak, artinya dia tahu. Jadi memang kita susah sih sekarang. Kalau kekayaan dikit kita kondangan gede ya. Pas orang susah dikitan. Ini sudah menjadi kebiasaan manusia begitu jeleknya. Tidak tahu bagaimana perubahannya sekarang. Akhirnya kalau dia daerah mana-mana dicatat tuh. Haji Batak 100.000 besok pulangin. Kalau dipulangin dibuat sedekah agak datang. Nah ini yang tidak manusia gitu. Wallahu Allah sudah. Ya. Yang Kebiasaan di daerah ya, tradisi yang kurang bagus. Ya. sekarang begini dah, kalau ada yang ngundang mau ngasih berapa kayak jadi tulis dah. Ya, jadi tulis namanya. Ini datang. Udah ditandai nama dia tuh. Ya sedekah aja Yang kan. hitung juga kalau makan sepiring masa 5.000. Jadi fitnah lagi. Masalahnya tuh. Ini lagi kalau nih hari datang nih, apa aku buat tandain lah, saya ini. Bisa juga kan. Ditandai namanya ngasih berapa nih, ntar saya ngasih segitu juga. Ini namanya nggak ikhlas ini namanya. Ya.
Usahakan kalau beramal ikhlas ya. Bukan dengan motif lain, karena Allah aja gitu ya. Baik. Kita cukupkan sampai di sini ya. Kita tutup dengan baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam sehat wal afiat, dimudahkan dalam berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tulil umur fi husnil amal. Dan mudah-mudahan keluarga kita, anak istri kita juga senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi uqulinatu sallallahu ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad warham ummata sayyidina Muhammad wastur ummata sayyidina Muhammad wajbur ummata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi wa aftah lana abwabal ilmi wa zayyinna bil akhlaqil hasanati wal hilmi. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartas samawati wal arda abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.